Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan memulai aktivitas kita, tetapi terlebih dahulu kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami di dalam Kristus Yesus Anak Allah. Hari ini kembali kami dianugerahkan kehidupan untuk bersyukur, menjalani dan menikmatinya bersama dengan Engkau. Kami menyadari semua keterbatasan kami. Karena itu kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengarahkan, mengajari kami agar hidup hari ini boleh berpadanan dengan kebenaran-Mu. Bapa, tolong kami untuk mengerti dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025, diambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini diawali dengan sebuah doa dari Daud dengan permohonan yang begitu mendalam agar Tuhan menjaganya. Daud menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini tempat di mana dia dapat berlindung dengan aman dan nyaman selain di dalam Tuhan. Itu sebab Daud juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita berhadapan dengan orang fasik dan berjuang dalam genggaman orang jahat atau orang kejam, pilihan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan untuk mencari perlindungan. Demikian pengalaman Daud saat musuhnya itu Saul mengejar-ngejar dia serta menginginkan kematian Daud. Tentu hal ini tidak mudah untuk diatasi oleh Daud sendiri, tetapi Tuhan, dia hadir untuk menjaga nyawanya dari serangan musuh yang tidak menginginkan kehadiran Daud itu sendiri. Kita terbatas dalam banyak hal, sehebat, sekuat apapun, kita tidak akan pernah bisa menjamin dan menjaga diri kita sepenuhnya dari banyak hal. Kadang ada orang yang bermaksud jahat bagi kita dan kita sendiri kadang-kala tidak menyadari hal itu. Bahkan kita tidak tahu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia bekerja dan menjaga kita sehingga kita akhirnya terlepas dari ancaman tersebut. Cara Tuhan melepaskan kita dari rancangan kecelakaan yang dibuat oleh orang lain, dia punya banyak cara. Karena dia ada setiap detik kehidupan yang kita jalani. Saudara dikasih oleh Tuhan, teringat ketika pada masa COVID-19 kita harus mengakui bahwa pada saat itu ada begitu banyak yang sangat takut dengan kematian akibat virus COVID. Peristiwa itu tidak hanya menghantam perekonomian dunia, tetapi ada banyak mengorbankan banyak jiwa. Orang-orang kaya pun pada saat itu tidak bisa menjamin dirinya untuk tidak terkena dengan serangan virus COVID tersebut. Kemanapun, apapun yang kita lakukan, bahkan ketika kita memegang satu benda, kita berjabat tangan, memakan makanan, semuanya kita semua serba takut. Tetapi kita sadar sekali, jika kita dapat melewati masa-masa sulit itu, masa-masa di mana penuh dengan ketakutan serta mengancam hidup kita, dan kita bisa ada seperti ada saat ini kita adanya, itu semua terjadi karena Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita bukan berarti kita nggak pernah sakit, bukan berarti kita tidak pernah menghadapi situasi sulit, kita tidak pernah gagal. Ada orang yang sama sekali yang meyakini bahwa dia tidak mati, tidak pernah menghadapi musibah, bukan. Kadang semuanya itu juga Tuhan izinkan untuk melihat sejauh mana ketergantungan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat dan menguji iman kita, dan cara Tuhan untuk menunjukkan supaya lewat peristiwa yang ada di sana nyata kuasa dan otoritasnya dalam kehidupan kita. Seorang pekerja yang harus berangkat ke kantor setiap hari, sebelum pergi dia berdoa agar Tuhan menjaga dia sehingga sampai di kantor dalam keadaan sehat, selamat, dan dipastikan untuk tidak terlambat. Tetapi pada saat dia sedang menunggu bis, ternyata bis itu tidak melihatnya, sehingga bis itu lewat begitu saja dan meninggalkan seorang pekerja tadi. Seorang yang pekerja tadi kesal, merasa kecewa, bahkan dia marah kepada Tuhan.
Tadi aku sudah berdoa supaya Tuhan memberkatin aku dan aku tiba di kantor dalam keadaan sehat dan tidak terlambat. Tetapi beberapa waktu kemudian di dalam kekecewaannya itu, tidak berapa lama lagi dia mendengar bahwa ternyata bis yang lewat tadi yang meninggalkan dia itu ternyata terjadi kecelakaan dan mengorbankan beberapa jiwa. Mendengar itu, maka si pekerja tadi terdiam dan dia merasa malu kepada dirinya karena dia sudah menyalahkan Tuhan yang membuat dia terlambat. Akhirnya ia sadar Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi dia dari kecelakaan bis tersebut. Yang walaupun ia harus terlambat tiba di kantor, tetapi dipastikan cara Tuhan menjaga dan melindungi dia tidak menaiki bis tersebut. Akhirnya menolong dia untuk tetap hidup dan sehat dan melanjutkan hari-harinya bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menghitung bagaimana cara Tuhan menjaga dan melindungi kita, tentulah setiap kita tidak akan pernah lagi mampu untuk menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya. Tetapi percayalah, setiap saat mata Tuhan tertuju kepada kita, setiap saat Tuhan menjaga dan melindungi kita dari segala macam tantangan, serangan, sakit, penyakit, bahaya, kecelakaan. Bahkan ketika pun kita diperhadapkan dengan sakit penyakit dan banyak hal pergumulan hidup, di sana Tuhan tetap setia menjaga dan melindungi kita. Ingatlah, di mana kita berada, di mana kita meletakkan kaki kita, di sana ada kuat kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna untuk menjaga dan melindungi kita. Selamat beraktivitas hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan beserta kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami hari ini bahwa setiap saat mata Tuhan tertuju kepada kami. Setiap saat Tuhan menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah ya Tuhan, ketika hari ini juga seizin-Mu kami boleh hidup dan melakukan aktivitas kami percaya bahwa Tuhan setia menjaga dan melindungi kami. Bapa, terima kasih, semua rencana kami hari ini sepenuhnya kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.